Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Petrologi ingin presentasikan poster hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sumber Daya Geologi di daerah Pulau Sulawesi berbasis hilirasi nikel laterit. Dengan saya Nazira Salmandur dengan NPM 055125031 dan rekan saya Alvaro Saudi dengan NPM 055125022. Saya Farabu Penareal dengan NPM 055125033. Saya Abdul Rahman Saifullah dengan NPM 055125028. Sebelumnya, nikel laterit itu adalah jenis endapan mineral yang terbentuk akibat proses pelapukan kimia batuan ultrabasa atau batuan induk yang akan kaya feromagnesian seperti peridotit dan serpenitit dalam jangka waktu yang sangat lama di daerah beriklim tropis. Proses pelapukan tersebut dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, suhu panas, dan serta kondisi dryness. Nah, selanjutnya ada proses pembentukan batuan ultrabasa karena adanya tektonik. Nah, proses tektonik ini dari zaman berjuta tahun yang lalu ada pergerakan dari gerak benua sama gerak samudra. Nah, tabrakan dari gerak benua dan gerak samudra ini jadi daerah mantel bumi yang sekarang disebut lantai samudra. Nah, itu ada daerah-daerah kompleks opioid yang terbentuk batuan-batuan ultrabasa dan basa. Dan di dalamnya ada peridotit, serpentinit, dunit sama asburgit. Nah, batuan-batuan itulah yang terendapkan dan terjadinya nikel laterit. Nah, selanjutnya ada kolom stratigrafi nikel laterit. Nah, kolom stratigrafi itu biasa disebut adalah profil zona pengendapan nikel laterit. Nah, profil zona pengendapan nikel laterit itu ada beberapa lapisan. Yang lapisan paling dasar, lapisan bawah itu ada zona bedrock. Yang dimana zona bedrock ini batuan induk yang 100% belum terlapukan. Lapisan yang kedua di atasnya zona bedrock ada zona saprolit. Nah, di saprolit ini adalah lapukan dari batuan-batuan ultramifik ini yang ada beberapa fragmen batuan ultramifik yang belum terlapukan. Nah, sekitar 80% yang terlapukan dan 20% yang belum terlapukan. Yang dimana zona saprolit ini ada unsur-unsur nikel yang terkonsentrasi di zona saprolit ini. Nah, di zona saprolit ada zona limonit. Zona limonit ini biasanya ada beberapa unsur-unsur feromagnesian. Nah, di mana unsur feromagnesian ini unsur-unsur logam yang ada di zona limonit ini. Yang ada tuh ada nikel, besi sama magnesium. Nah, di atas zona saprolit yang biasa disebut topsoil atau lapisan penutup tanah. Di mana lapisan penutup tanah itu ada campuran dari bahan organik, material-material tumbuhan yang sudah lama terlakukan di zona topsoil ini. Nah, itu ada beberapa lapisan zona endapan nikel laterit. Nah, selanjutnya ada dampak positif pertambangan nikel laterit. Yang pertama ada peningkatan ekonomi daerah maupun negara. Ya, peningkatan ekonomi ini biasanya dari ekspor impor bahan mentah atau bahan setengah jadi nikel laterit. Nah, yang kedua ada menciptakan lapangan kerja. Nah, menciptakan lapangan kerja seperti pembangunan smelter dan aktivitas pertambangan di daerah Sulawesi. Nah, ada peningkatan pertumbuhan usaha mikro atau UMKM. Nah, biasanya tingginya daya beli pekerja tambang memicu perputaran ekonomi yang pesat di daerah pertambangan itu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farabu Penareal dengan NPM 055125033. Saya akan membahas insight utama. Pertama, nikel laterit itu sumber nikel utama di dunia yang penting banget buat baterai EV dan transisi energi bersih. Yang kedua, dia terbentuk alami lewat pelapukan batuan ultramafic di iklim tropis basah selama jutaan tahun.
Yang ketiga, kadar nikelnya nggak sama di tiap tempat, bergantung pada topografi, curah hujan, dan batuan induknya. Yang keempat, ada tantangan dan peluang. Kita butuh teknologi tempat dan praktik tambang berkelanjutan biar dampak lingkungannya minimal. Yang kelima, kalau dikelola dengan baik, nikel laterit bisa dukung kemandirian energi dan ekonomi hijau di Indonesia. Permasalahannya adalah Sulawesi memiliki cadangan nikel laterit yang sangat besar dan menjadi salah satu penghasil nikel utama di Indonesia. Namun pengelolaan nikel masih menghadapi beberapa masalah. Permasalahan utama yaitu eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, erosi dan sedimentasi terjadi akibat pembukaan lahan tambang. Banyak daerah masih menjual bahan mentah sehingga ekonominya kurang maksimal. Yang keempat, pengelolaan limbah tambang dan reklamasi belum optimal. Yang kelima, yang terakhir itu ketergantungan ekonomi daerah terhadap tambang mentah yang masih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada proses pembentukan nikel laterit. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan nikel laterit. Antara lain itu adalah batuan induk. Pembentukan nikel laterit berasal dari batuan ultramafic seperti peridotit dan serpentinit yang kaya akan mineral ferromagnesian, yaitu yang mengandung unsur besi dan magnesium serta mengandung unsur nikel. Yang kedua itu adalah iklim tropis. Curah hujan yang sangat tinggi dan suhu panas bisa mempercepat proses pelapukan kimia sehingga unsur-unsur tertentu mudah larut dan terjadi pengayaan nikel. Yang ketiga adalah waktu pelapukan. Proses laterisasi membutuhkan waktu geologi yang sangat lama agar terbentuk profil laterit yang tebal dan kaya akan unsur nikel. Yang keempat itu topografi. Kondisi lereng mempengaruhi proses erosi dan akumulasi material. Daerah yang landai biasanya memiliki ketebalan laterit lebih besar dibanding daerah yang curam. Kelima, ada drainase. Sistem drainase yang baik membantu sirkulasi air sehingga proses pencucian unsur berlangsung optimal dan pengayaan nikel dapat terjadi. Yang keenam, ada vegetasi dan aktivitas organik. Tumbuhan dan material organik menghasilkan asam organik yang membantu mempercepat pelapukan batuan. Yang ketujuh, ada struktur dan rekahan batuan. Banyaknya rekahan pada batuan memudahkan air itu masuk ke dalam batuan sehingga proses pelapukan menjadi lebih intensif. Yang terakhir yaitu ada proses erosi dan transportasi. Material hasil pelapukan dapat tererosi lalu berpindah ke daerah lebih rendah sehingga mempengaruhi distribusi endapan nikel laterit. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada solusi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan berbasis hilirisasi nikel. Yang pertama adalah meningkatkan hilirisasi, mengolah nikel yang tadinya mentah menjadi bahan baterai atau stainless yang berguna di luar negeri ataupun di dalam negeri. Yang kedua itu ada reklamasi dan penghijauan. Yang kita tahu, tambang yang bekas ditambang itu biasanya oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu tidak akan ditanami kembali. Nah, peran kita di sini atau mahasiswa adalah menanami lahan tambang yang sudah ditambang walaupun tidak 100% kembali menjadi lahan yang hijau, setidaknya kita bisa memperbaiki 80% sampai 90%. Sisanya biarkan alam yang memperbaikinya sendiri. Yang ketiga itu adalah pengawasan lingkungan. Kita tahu limbah dan sedimentasi tambang biasanya itu akan dibuang ke sungai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlunya untuk mengontrol limbah dan sedimentasi tambang ke area yang diwajibkan
untuk mengurangi penyakit dan dampaknya kepada lingkungan sekitar atau warga-warga yang tinggal di sekitar area tambang tersebut. Yang keempat itu adalah teknologi tambang ramah lingkungan, seperti mengurangi kerusakan tanah dan air. Yang kelima itu adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Yang kita tahu di sekitar tambang tersebut biasanya itu mempekerjakan orang luar, dan biasanya itu menjadi masalah di sekitar area tersebut. Harusnya jika tambang tersebut buka dan di sekitarnya banyak warga sekitar, kita harus memberikan SDM atau memberikan pelatihan dan peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih lanjut. Jadi pengelolaan tambang yang berkelanjutan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang. Terima kasih. Kesimpulannya, endapan nikel laterit di Sulawesi terbentuk dari pelapukan batuan ultramafic dalam iklim tropis basah selama waktu geologi panjang. Endapan ini terdiri dari zona limonit, saprolit, dan bedrock dengan kadar nikel tertinggi pada zona saprolit. Sebarannya banyak, terdapat di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Potensi nikel yang besar menjadikan hilirisasi ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan nikel tambah mineral dan mendukung industri nasional secara berkelanjutan.